Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu masih ingat dengan saya Bu? Masih, ya kan? Iya Bu. Kan minggu lalu kan saya kan sudah melakukan pengkajian atau wawancara ke Ibu dan Bapak dan Bu Lili juga tentang terkait kesehatan keluarga nih Bu. Ya. Nah, sekarang saya akan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di keluarga Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu apakah bersedia? Ya, bersedia. Baik Pak, Bu kurang lebih 30 menit ya Bu, Pak. Ya. Bapak dan Ibu lebih senang di mana ya? Di sini atau di ruang lain? Sini aja udah. Oh ya udah baik. Bapak Ibu, Pak Niki apa sing dikeluarkan? Kalau saya kaki yang sebelah kanan, itu nyeri sakit. Kalau Bapak Kalau Ibu, saya di sebelah kiri, khususnya yang di bagian lutut ya. Bagian lutut itu terasa ini. oh jadi dari sini semua ya Pak? Ya. Baik Pak Bu, Niki saya ada media yang menjelaskan tentang nyeri sendi yang dialami Bapak dan Ibu. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengerti belum tentang nyeri sendi itu apa? Baik, nyeri sendi itu adalah gangguan pada sistem alat pergerakan atau sendi. Nyeri sendi merupakan suatu radangan yang terjadi pada sendi yang ditandai dengan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman itu seperti bengkak, kemerahan, dan rasa panas di Pak Bu. Penyebab nyeri sendi ini yang dialami pada lansia dapat diakibatkan oleh degenerasi atau penuaan. Kemudian nyeri sendi juga dapat disebabkan oleh asam urat yang tinggi. Bapak dan Ibu apa punya riwayat asam urat yang tinggi? Ya. Oke. Kalau saya itu yang tinggi itu kolesterol sama asam urat. Oh iya Pak, itu juga ya bisa Pak, kolesterol. Karena di nyeri sendi ini ada juga upaya yang harus dihindari Pak. Contohnya makanan seperti gorengan kan mengandung kolesterol Pak ya. Terus habis itu kacang-kacangan, sayur bayam ini tuh gak boleh soalnya karena mengandung purin. Terus habis itu kol, jeroan itu nggak boleh. Terus habis itu yang dianjurkan adalah ikan-ikanan yang mengandung omega 3. Terus habis itu buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi dan vitamin C, misalnya lemon, pisang. Terus habis itu dianjurkan untuk minum air putih yang banyak. Kemudian untuk penanganan nyeri sendi ini dapat dilakukan dengan obat-obatan maupun atau tidak obat-obatan. Untuk yang tidak obat-obatan dapat dilakukan dengan kompres air hangat pada yang anggota gerak kaki yang sakit. Terus itu dilakukan dengan olahraga. Olahraga ini bisa dilakukan dengan cara jalan-jalan santai atau melakukan senam-senam kecil gitu Pak Bu. Kemudian untuk obat-obatnya dapat dilakukan dengan cara meminum obat analgesik atau obat anti nyeri. Untuk latihan fisiknya dapat dilakukan dengan cara senam cegah nyeri lutut yang dapat dilakukan dengan cara kedua kaki dijulurkan ke depan, jadi selonjoran gitu ya Pak Bu. Kemudian betis dan paha menyentuh lantai. Kemudian otot paha ditarik ke belakang, ditegangkan sehingga lutut tertarik ke belakang. Jadi kayak ditepuk ke belakang gini ya Bu. Kondisi ini ditahan dengan hitungan 1 kali 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kakinya diluruskan kembali. Kemudian dihitung 1 sampai 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Baik Pak Bu, boleh dipraktekkan Pak untuk latihannya Pak. Kalau saya nggak bisa tekuk, saya sakit. Oh jadi jadi tidak perlu dipaksakan Pak Bu, cukup sebisanya aja. Nanti kan itu kan lama-lama bisa. Kalau saya memang sulit untuk dilipat itu karena terutama biasanya waktu melaksanakan sholat itu untuk duduk tahiyat akhir itu tahiyat awal dan terutama juga tahiyat akhir itu repot. Oke. Jadi tidak perlu dipaksakan Pak, misal tidak bisa Pak, cukup sebisanya aja. Nanti latihan ini bisa dilakukan sehari 3 sampai 4 kali. Bisa dilakukan, ya bisa dilakukan pagi, siang, sore, malam, atau waktu santai aja. Jadi kalau waktu misalnya ada waktu longgar bisa dilakukan itu. Baik Pak Bu, ada yang perlu ditanyakan lagi Pak tentang nyeri sendi? Kalau sendi saya menggunakan obat untuk seminggu 3 kali, yaitu obat diclofenac. Oh iya baik Pak. Diclofenac yaitu saya minum tiap mau tidur hari Sabtu malam, terus Selasa malam, terus Kamis malam. Baik Pak, karena obat diclofenac itu merupakan obat anti nyeri yang bisa untuk meredakan nyeri pada nyeri sendi, nyeri Iya. untuk yang sakit juga. Baik Pak Bu, nah Bapak dan Ibu tidak paham, boleh diulang lagi Pak tentang apa makanan yang harus dicegah dalam nyeri sendi. Kayak bayam, itu jeroan, nggak boleh goreng-gorengan. Ya, Nah, itu saya pernah mendapatkan nasihat dari dokter. Makannya saya itu ya, yang tidak boleh dimakan itu untuk sayuran, bayam, terus daun singkong, kangkung, terus makanan yaitu micin, terus emping tinju, terus buah bakso, terus nasi panas, terus jeroan itu tadi, terus ikan asin dan lain sebagainya. Terus untuk dianjurkan yaitu minum limun dan madu dan air putih hangat. Itu yang banyak. Baik Pak Bu, terima kasih ya Pak Bu atas waktunya terkait pembahasan nyeri sendi. Misal Bapak dan Ibu masih kurang paham, mungkin bisa ditanyakan pada saya di lain waktu. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, di sini saya akan melanjutkan kegiatan tindakan keperawatan seperti yang saya lakukan beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya saya sudah janji dengan Bapak dan Ibu akan melanjutkan tindakan keperawatan terkait dengan hipertensi. Sebelum masuk ke pembahasan hipertensi, sebelumnya saya akan kontrak waktu dengan Bapak dan Ibu kurang lebih 30 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya, siap sedia. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Bapak dan Ibu lebih senang berbincang-bincang di mana? Di sini atau di ruang lain? Di sini. Sini aja. Baik Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum ke hipertensi, saya akan menanyakan tentang terkait nyeri sendi. Sebenarnya Bapak dan Ibu apakah sudah paham dengan nyeri sendi yang saya jelaskan kemarin? Sudah. Apakah Bapak dan Ibu sudah melaksanakan tentang pencegahan dan bagaimana cara menangani nyeri sendi? Sudah.
Bagaimana Bapak dan Ibu bisa dijelaskan kembali bagaimana cara penanganan nyeri sendi? Minum obat pertama dan mengurangi makanan-makanan yang berlemak, ya, santan, dan berusaha untuk olahraga jalan-jalan. Baik Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu sudah melakukan tanggung jawabnya ya, Ya, untuk menjaga kesehatannya ya, masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, sekarang saya lanjutkan dengan hipertensi. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah paham belum tentang hipertensi? Sudah. Bisa dijelaskan Bapak Ibu hipertensi itu? Hipertensi yaitu tekanan darah yang di atas normal, sehingga dirasakan rasa sering-sering merasakan pusing. Baik Bapak, hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang lebih normal. Tekanan darah normal itu sekitar 120/80 mmHg. Dan tanda dan gejalanya hipertensi seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu pusing. Selain pusing, yaitu tengkuk terasa nyeri. Tengkuk terasa nyeri itu dapat kita atasi dengan mengkompres dengan air hangat. Kemudian jantung berdebar-debar, kemudian lemas dan pandangan sering kabur. Untuk penyebab hipertensi, apakah Bapak sudah paham? sudah. Dan tidak tahu. Baik Bapak, saya jelaskan ya Pak tentang penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor yang dapat dirubah, dan yang kedua adalah faktor yang tidak dapat dirubah. Faktor yang dapat dirubah merupakan faktor dari pola perilaku. Pola perilaku di sini adalah seperti kebiasaan merokok. Bapak apakah sering merokok Pak? Tidak. Untuk dulunya bagaimana? Dulu pernah merokok, kemudian tahun 90 itu berhenti, sudah sampai sekarang ini. Baik Bapak, jadi sekarang sudah tidak merokok ya Pak. Untuk konsumsi garam, apakah masih suka makanan asin-asinan Pak? Tidak sama sekali. Baik Bapak, itu harus dijaga ya Pak. Ya. Kemudian konsumsi lemak, alkohol, dan obesitas. Dari hasil kajian saya, indeks massa tubuh Bapak adalah obesitas tingkat 1. Jadi lebih batas normal ya Pak. Jadi Bapak dianjurkan untuk diet. Kemudian kurangnya aktivitas fisik dan stres. Bapak apakah sekarang Bapak merasakan cemas, sedih, atau marah Pak? Sampai saat ini, ya jelas sehubungan dengan situasi sekarang ini, bagaimana juga ya merasakan cemas karena mencegah daripada musibah yang sekarang ini, atau bagaimana juga menjaga diri pribadi, kemudian jaga keluarga dan anak-anak. Jadi selalu menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga ya Pak. Ya. Jadi yang memicu cemas Bapak adalah pada saat pandemi COVID ini ya Pak. Iya, betul. Baik. Saya lanjutkan ya Pak tentang faktor yang tidak dapat dirubah. Faktor yang tidak dapat dirubah itu seperti umur, jenis kelamin, riwayat keluarga. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu Bapak sebelumnya apakah mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi? Tidak tahu ya, karena keluarga pada waktu itu ya sampai pada waktu itu ya itu mengenai kesehatannya yang kurang diperhatikan. Jadi bagaimana juga bagi keturunan atau bagaimana ya saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu saya berusaha untuk berobat ke rumah sakit, yang pertama dulu itu dikatakan bahwa itu adalah usia katanya. Jadi karena usia dan keluarga tidak mempunyai riwayat ya Pak ya. Ya. Untuk pengobatannya Bapak bagaimana Pak? Apakah Bapak meminum obat secara rutin atau tidak? Oh iya, secara rutin ya. Secara rutin saya dengan nasihat daripada dokter bahwa saya pertama harus kontrol
mengenai tensi darah. Kemudian minum obat multivin yang sampai saat ini saya laksanakan ya setiap hari, yaitu yang 10 mili daripada multivin. Jadi Bapak selalu melakukan minum rutin obat ya Pak ya? Iya. Untuk pemeriksaan tekanan darah secara rutin Bapak melakukannya atau tidak? Ya, melakukan tensi darah itu melakukan terus. Jadi bagaimana juga sehingga kita berusaha untuk tetap mengetahui bagaimana tekanan darah yang saya beri. Bagaimana Pak hasil tekanan darah Bapak? Tekanan darah saya itu ya kalau sampai terlambat minum itu bisa tinggi, yaitu sampai 140 atau 130 per 90 atau 100. Dari hasil pengkajian kemarin tekanan darah Bapak yaitu 130 per 80 mmHg. Itu merupakan prehipertensi atau hampir mendekati hipertensi. Ya. Dan sehingga kalau jika tekanan darah Bapak 140 sampai 160 itu merupakan hipertensi ya Pak, ya. ya Pak. Dan lebih dari 160 merupakan hipertensi tahap 2. Jadi harus diminum rutin ya Pak obatnya ya Pak. Ya. Bapak dan Ibu apakah sudah paham tentang pencegahan hipertensi? Sudah. Seperti apa Bapak dan Ibu bisa dijelaskan kembali? Hipertensi yang dimaksud itu yaitu tekanan darah yang di atas normal. Kemudian bagaimana juga supaya tetap dijaga kenormalannya, yaitu dengan rutin makan kontrol dan minum obat sesuai dengan nasihat dokter. Baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah paham ya tentang pencegahan Ya. tentang hipertensi. Sekarang saya mau menanyakan tentang pengambilan keputusan. Pada seperti saat ini kan Bapak kan punya riwayat hipertensi dan sekarang kan adanya pandemi COVID-19 ya Pak ya. Ya. Dalam memfasilitasi pengambilan keputusan seperti apa Bapak dan Ibu bisa dijelaskan? Yang jelas untuk mengambil keputusan ya bagaimana juga ya berusaha dengan musyawarah dengan keluarga. Kedua ya bagaimana juga untuk memanggil dan menyuruh anak-anak itu ya biasanya itu yang menyebabkan itu biasanya kalau tidak sekaligus itu dikerjakan itu kita itu agak mempengaruhi daripada tekanan darah yang ada. Sehingga dengan demikian maka diharapkan dari keluarga sendiri juga mau mendukung dan dari saya sendiri juga berusaha selain kontrol juga minum obat juga makan makanan harus dijaga sesuai dengan apa yang menjadi pantangan dan anjuran. Jadi dalam memfasilitasi pengambilan keputusan Bapak selalu Musyawarah dengan keluarga. musyawarah dengan keluarga, mengontrol Iya. pencegahan makanan yang harus dicegah, dan Bapak selalu minum rutin ya Pak obatnya Iya. ya Pak. Baik Bapak dan Ibu, Iya. bisa saya rasa cukup pembahasan saat ini. Iya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, apakah sudah paham tentang yang saya jelaskan tadi? Ya sudah Pak. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bapak dan Ibu apa itu hipertensi? Ya, Coba tekanan darah. hipertensi itu tekanan darah yang lebih daripada normal. Baik Bapak Ibu. Untuk penyebab hipertensi apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Dan Ya, Seperti apa Bapak dan Ibu bisa dijelaskan kembali penyebab tentang hipertensi? itu makan makanan yang itu makan makanan ya. Jauh-jauhnya makan makanan yang memang itu menjadi pantangan itu tidak boleh dilanggar, harus tetap dilaksanakan. Kemudian obat yang memang dianjurkan itu harus diperhatikan untuk dikonsumsi. Kemudian yang anjuran-anjuran itu harus dilaksanakan.
Jadi semuanya itu bisa dilaksanakan secara rutin, insya Allah daripada hipertensi itu akan menjadi normal kembali. Baik Bapak dan Ibu sudah paham dan sudah mengerti tentang hipertensi. Ya. Untuk besok saya akan melanjutkan tindakan keperawatan lainnya. Sebelumnya Bapak dan Ibu apakah bersedia? Ya, sedia. Baik Bapak dan Ibu, Ya. mungkin untuk pembahasan hari ini sudah cukup ya. Saya akhiri Terima ya. kasih. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ustazah Khairia, mahasiswa keperawatan dari Stikes Kepanjen. Tujuan saya di sini adalah melakukan tindakan keperawatan terkait masalah kesehatan yang ada di keluarga Bapak Sutarso. Sebelumnya saya sudah melakukan kontrapaktu untuk melakukan tindakan perawatan hari ini kepada Bapak dan Ibu di pertemuan kemarin. Sebelumnya Bapak Ibu bersedia Bu? Iya, Baik, kurang lebih 30 menit gak apa-apa ya Bu ya? nggak apa-apa. Ibu lebih senang berpinjam-pinjam di mana, di sini atau di ruang lain? Di sini saja, Mbak. Baik, kita mulai ya Bu ya, edukasi kesehatannya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengolah sampah yang benar. Dari hasil kajian saya, keluarga Bapak Sutarso masih membuang sampah di sungai, apakah benar Bu? Iya, masih benar, Mbak. Memang benar. Kan memang ada petugasnya, Mbak. Karena anjuran Pak Lurah ya. Memang warganya memang dilarang membuang sampah di sungai. Tapi petugasnya kadang seminggu sekali Mbak ngambilnya. Kan sampah rumah tangga makin lama makin banyak ya, Mbak ya. Belum lagi sampah dedaunan yang setiap hari numpuk. Kalau tidak dibuang setiap hari kan jadi banyak, Mbak ya. Iya. Pernah saya membakar, Mbak. Saya biarkan kering, saya tumpuk, terus saya bakar. Tapi tetangga merasa risih, merasa terganggu karena asapnya yang mengarah ke rumahnya, kena cuciannya, kena apa itu, Mbak. Jadi ya, jadinya saya membuangnya ke sungai. Ya kalau ada seperti sampah botol itu memang saya sendirikan, Mbak. Terus yang seperti bungkusnya kecap, seperti bungkus yang minyak goreng yang dari plastik itu, Mbak, yang kiloan itu saya buat pot untuk menanam tanaman. Jadi Bu olah lagi ya Bu ya sampahnya Iya, ya Bu, ya? saya gunakan untuk nanam bunga. Jadi untuk sampah yang dibuang ke sungai itu alasannya karena tidak ada tim kebersihan, karena telat gitu ya Bu ya. Iya. Dan yang kedua Ibu membakarnya, tapi karena Tetangga merasa terganggu. ya Ibu sebelumnya apakah sudah paham Bu tentang jenis-jenis sampah itu Bu? Ya kurang jelas, Mbak. Ya kalau bisa ya Mbak yang menerangkan pada saya jenis-jenisnya. Baik Bu, saya jelaskan ya Bu ya. Jenis-jenis sampah itu ada 3 Bu. Yang pertama itu ada padat, cair, dan gas. Padat itu meliputi benda keras Bu, misalnya seperti kayu, kaca, botol, besi. Yang kedua adalah cair. Cair ini meliputi seperti air sabun, terus limbah cair yang dari pabrik gitu. Ibu di sini saya mau tanya Bu ya, dalam limbah cair ya Bu ya, untuk limbah rumah tangga seperti air itu mengalirnya kemana ya Bu? Kalau limbah mandi atau bekas cucian gitu mengalirnya ke got, ke selokan. Dari got itu mengalirnya kemana Bu? Ya itu tuh got umum itu, selokan umum. Oh jadi kayak Iya. got desa gitu ya Bu ya? Iya. Ibu saya lanjutkan ya Bu ya, untuk jenis apa yang terakhir adalah gas. Gas ini adalah meliputi seperti polusi atau asap. Nah, asap ini tuh meliputi asap dari bakar sampah, kendaraan, dan dari pabrik.
Jadi ibu membakar sampah itu juga menimbulkan sebuah polusi, Bu. Dari yang ibu lakukan dalam mengolah sampah, apakah ibu sudah mengerti, Bu, tentang dampak-dampaknya, Bu? Ya kalau membuang sampah di sungai ya bisa menyebabkan banjir, terus sampahnya bisa menyumbat air gitu, Mbak. Jadi ibu sudah mengerti ya, Bu, tentang dampak-dampaknya? Iya, paham. Baik, di sini saya tambahkan sedikit ya, Bu, tentang dampaknya ya, Bu ya. Dampak membuang sampah di sungai itu adalah yang selanjutnya adalah dapat merusak ekosistem yang ada di dalam air, misalnya ikan, terus habis itu airnya menjadi tercemar. Jika masih ada masyarakat yang masih memanfaatkan air sungai seperti untuk mandi, mencuci perabotan, untuk mencuci baju, itu dapat mengakibatkan gatal-gatal dan diare, Bu. Untuk upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengolah sampah yang benar, apakah ibu sudah mengerti, Bu? Belum, Bu. Ibu saya jelaskan ya, Bu ya. Yang pertama adalah memilahnya sesuai dengan jenis. Misalnya sampah botol kita sendirikan, sampah plastik kita sendirikan. Kemudian sampah seperti sayur atau buah-buahan kita sendirikan ya, Bu. Kemudian sampah benda tajam kita sendirikan juga. Kemudian mengolahnya kembali akan menjadi barang yang bermanfaat. Seperti yang ibu katakan tadi, memanfaatkan bungkus minyak goreng ya, Bu ya. Dan botol plastik untuk menjadi pot tanaman, itu sudah bagus, Bu. Dan selain itu juga memanfaatkan kantong kresek sebagai wadah tempat sampah, itu juga bisa, Bu ya. Kemudian berkolaborasi dengan tim kebersihan sampah. Kemudian tidak membakar sampah. Kemudian membendang sampah organik. Sampah organik ini meliputi sayur-sayur dan buah-buahan ya, Bu ya. Manfaatnya memendam ini adalah untuk menjadi pupuk kompos. Dan selanjutnya adalah untuk sampah masker. Ibu sudah paham, Bu, tentang mengolah sampah masker, Bu? Saya hanya paham kalau itu cuma saya robek gitu aja. Nah, iya, Bu, itu sudah benar, Bu. Kemudian dirobek dahulu, kemudian kita buang ya, Bu, di tempat sampah. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali, Bu? Enggak, Mbak. Jadi Ibu sudah paham ya, Bu ya? Iya, paham. Mungkin bisa diulang lagi, Bu, tentang penjelasan yang saya jelaskan tadi. Ya, membuang sampah jangan di sungai, baik seperti limbah seperti sayuran itu dipendam supaya jadi pupuk. Terus kalau masker itu harus dirobek dulu baru buang di tempat sampah. Jadi Bu sudah paham ya, Bu Iya. ya? Baik, Bu, mungkin sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditanyakan kembali, Bu, pada saya di lain waktu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sama-sama. Apabila ada salah kata, mungkin bisa dimaafkan ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.